Marhaban, marhaban Ramadan. Alhamdulillah, puja ke Tuhan, bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mustafana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa tidak pernah lupa kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu, di mana kita masih berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, ampunan Allah, kasih sayangnya, kebebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita semua sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa dan segala kekhilafan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada panutan tauladan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang pernah Allah Ta'ala utus di atas permukaan bumi ini. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Baitul Mal Aceh yang alhamdulillah hari ini imam-imami kita. Saya lihat foto beliau di koran hari pengangkatan hari ini jumpa langsung, alhamdulillah. Kemudian kepada bapak-bapak, ibu, para ustadz, rekan-rekan teman guru yang juga berhadir pada hari yang berbahagia ini, yang senantiasa menebarkan keberkahan, kasih sayang dalam bulan Ramadan melalui lembaga Baitul Mal yang kita cintai. Mudah-mudahan Baitul Mal senantiasa jaya zaman berzaman. Amin ya rabbal alamin. Sejenak sebelum nanti akan ada diskusi dan lainnya, izinkan saya sebentar masuk dari catatan awal, kemudian nanti pada pembahasan kita. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi saya bersyukur pada hari ini karena ini tahun ketiga sempat bersilaturahim dengan para ustaz, bapak, ibu yang ada di sini. Tahun 2016 kita masih salat dulu di sana. 2017 sudah salat di sini, tapi WC-nya belum ada. Yang alhamdulillah WC-nya udah ada, tapi mimbarnya udah hilang. Mungkin supaya nggak lebih formal ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat dan jiwa semangat, wajah yang bersinar, semuanya penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah 12 Ramadan. Hari ini 12 Ramadan, ini bermakna bahwa Ramadan sisa 17 hari lagi. Tidak terasa nanti besok sudah hari raya. Maka semestinya Ramadan yang penuh dengan keberkahan kita manai dengan baik. Rasulullah SAW berpesan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Beliau menyatakan, karena ada dua catatan. Catatan pertama, pesan Rasulullah dari Imam Ibnu Khuzaimah. Rasul menyatakan, fastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Pada bulan Ramadan ini perbanyak 4 hal. Perbanyak 4 hal secara singkat saya akan sebutkan. Yang pertama adalah kata Rasulullah, amal khaslatani, adapun 2 hal, turduna bihima rabbakum, yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fasyahadatu an la ilaha illallah, banyak mengucap kalimat tauhid di dalam bulan yang mulia ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang mencas iman kita. Karena Rasul dalam sebuah riwayat yang sedikit lemah sebutkan, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian, perbaharui semangat iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Kata Rasulullah, ucapkanlah la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa tastaghfirunahu, bermohon ampun, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita akan menyambut malam yang begitu luar biasa, malam 1000 bulan, malam yang dinantikan oleh Rasulullah, dinantikan oleh para sahabat, dinantikan oleh salafus saleh. Al-Quran menyebutkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Karena dulu pada masa Bani Israel, seorang pemuda, rajulun, disebutkan seorang yang berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Malamnya bertahajud, mendirikan malam, siangnya berjihad tak berhenti, tampaklah 1000 bulan. Para sahabat bertanya, ayuna, siapa di antara kami yang mampu menandingi orang tersebut? Maka Allah memberikan jawaban solusi atas kegalauan tersebut dengan diberikan malam qadar.
Rasulullah SAW disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan para imam yang lain dalam riwayat hadis, karena idza dakhala ala asyar awakhir, Rasul apabila menginjak 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mizara, mengencangkan dalam pinggang, bermakna sungguh-sungguh dalam beribadah, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa ahya lahu, menghidupkan malamnya. Jadi memperbanyak istighfar. Bahkan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apa yang harus saya baca kalau berpapasan dengan malam tersebut? Rasul mengatakan, "Qul, bacalah olehmu, Allahumma innaka afuwwun, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun, tuhibbul afwa, menyukai memberi maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Maafkan aku ya Allah." Karena Rasul mengaminkan doa malaikat Jibril, barang siapa yang didatangi oleh bulan Ramadan kembali ke hadirat Allah, ternyata dosa dan kekhilafan belum diampuni, termasuk orang-orang yang rugi. Amin, kata Rasulullah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad juga disebutkan demikian, barang siapa yang tidak mendapatkan karunia keutamaan di bulan itu, faqad hurim, itulah orang-orang yang rugi. Tapi kita di sini insyaallah tidak ada yang rugi, semuanya kita berada dalam kemenangan. Di akhir Ramadan menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyebutkan dua hal yang lain yang terus kita banyakkan dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan, apalagi menjelang akhir, yaitu tas'aluna rabbakumul jannah, mohonlah kepada Allah surga di bulan Ramadan ini. Karena bulan ini dibuka pintu surga seluas-luasnya, dan segala hal fasilitas kebaikan begitu baik, begitu banyak di sana. Wa tata'awwaduna bihi minan nar, berlindung kepada Allah daripada api neraka. Sehingga perbanyak doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah kami memohon ridhamu, surgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami memohon perlindungan dari api neraka. Itu catatan yang pertama. Tetapi ingin kita sampaikan bahwa itu sayapnya masih satu. Kalau ingin sayapnya dua, pengen tentunya supaya menembus kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pas kapal pesawatnya cuma satu, nggak bisa terbang. Tapi perlu satu lagi. Nah, satu lagi inilah yang kemudian oleh para ulama disebut dengan penyempurna sayap satu lagi. Bahkan itu sangat penting, apalagi di bulan Ramadan. Rasulullah menyebutkan man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, ampunan bagi dosa-dosanya, bahkan pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Itu memberikan buka puasa walaupun hanya satu biji kurma, walaupun hanya satu teguk air. Apalagi berinfak, apalagi bersedekah, apalagi berzakat. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berinfaklah min thayyibati, daripada yang baik-baik, ma kasabtum, apa yang kalian usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kami keluarkan daripada bumi. Sehingga kemudian para ulama membuat diskusi dalam karya mereka. Ada zakat fitrah, ada zakat mal dengan 5 pembahagiannya, ada zakat modern, zakat profesi, dan zakat-zakat yang lain. Tapi inti daripadanya bahwa di sana ada berbagi. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang berbagi. Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat beliau dermawan sekali di bulan lainnya. Tapi di bulan Ramadan beliau karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Angin yang bertiup. Kalau kita lihat angin yang bertiup, bagaimana? Terbang semua, maksudnya sedekahnya begitu luar biasa. Memberikan buka puasa, Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dan berbagai macam hal yang lain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas mengenai zakat, infak, sedekah, tentu kita mengingat bahwa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam apa yang diberikan karunia kepada kita oleh Allah, harta. Di sana ada hak orang lain, bukan hak kita saja. Ada hak orang lain, baik itu sa'ilin yang meminta ataupun lil mahrum yang tidak meminta. Ada hak orang lain yang diberikan di dalam Al-Quran, supaya harta tersebut berkah, supaya infak kita, harta yang kita miliki berkah, maka perlu ada zakat, perlu ada infak. Sehingga dalam sebuah riwayat Rasul menyebutkan bahwa hasinu amwalakum bizakat wa da'u mardakum bisadaqah. Jadi bentengilah harta kalian itu dengan bersedekah. Bentengilah harta kalian bizakat, dengan zakat. Wa da'u mardakum bisadaqah. Obati sakit dengan bersedekah. Tapi tidak pula bersedekah udah divonis nih harus pergi ke dokter bersedekah saja. Tidak juga demikian. Maksudnya bahwa sedekah itu bisa menolak
beberapa takdir-takdir yang muallak, salah satunya sakit dan lain-lain. Jadi berinfak di jalan Allah. Kenapa? Karena setiap hari malaikat, setiap subuh malaikat turun ke bumi ini. Ada 2 malaikat khusus yang tiap hari mendampingi kita. Malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada munfiq, orang yang berinfak di jalan Allah, orang yang bersedekah mukhlifah, berikan ganti dari apa yang dia berikan, lebih melipat-lipat. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan 1, 10, 10, 100, 100, 700 tidak akan menembus daripada itu. Tapi di dalam bulan Ramadan ini Allah menyandarkan kepada zatnya Jalla Jalaluhu, fa innahu li, maka sesungguhnya puasanya, amalan-amalannya, zakatnya yang dia lakukan, infaknya yang dia berikan, fa innahu li, itu untukku, wa ana ajzi, dan hanya aku yang layak membalasnya. Bapak Kepala Baitul Mal, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa pentingnya harta di dalam Islam. Islam itu begitu penting sehingga salah satu maqasid, tujuan daripada syariat ini adalah maqasid ad-din, hifdzu al-mal, menjaga harta. Menjaga harta. Bagaimana harta yang kita gunakan itu baik. Karena di hari kiamat nanti dalam riwayat disebutkan yang lain satu-satu tidak akan bergeser kaki seorang hamba Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'ah, sehingga ditanya 4 hal. Salah satunya adalah an malihi, harta 2 hal. Min aina tasaba, dari mana dia dapatkan? Wa fi ma anfaqa, di mana dia habiskan. Kalau usianya di mana dia habiskan? An syababihi fi ma ablah, masa mudanya, usianya, kemudian kesempatan-kesempatan yang lain. Tapi di harta ditanya 2, dari mana, kemana dia habiskan. Islam kemudian memberikan aturan. Salah satunya adalah dengan berzakat. Maka disebutkan tadi bahwasanya zakat merupakan dhaman ijtimai, merupakan bantuan sosial yang bersifat sosial. Ada dalam istilah yang lain ta'min ijtimai. Kalau ta'min lebih mengarah kepada makna ta'min semacam asuransi masyarakat atau asuransi syariah. Nah, Islam sudah duluan menggagas, Rasulullah SAW sudah duluan menggagas. Bahkan ketika kita melihat sunif zakat, siapa yang menerima zakat, di sana ada makna persaudaraan yang begitu tinggi, ada makna takaful ijtimai. Karena zakat ini jelas, innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya hanya saja, bahkan dipakai adat hasar di sana, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah. Allah Taala sudah menentukan 8 senif tersebut yang kemudian dijabarkan di dalam kitab-kitab fikih. Artinya kalau tahun ini mereka belum memiliki kecukupan, masih pada level mustahik, bagaimana Islam kemudian menjadikan orang tersebut menjadi muzaki pada tahun berikutnya, sehingga nanti ada pembahasan, ada istilahnya dengan zakat produktif, zakat konsumtif. Zakat itu bukan persoalan sederhana di daerah Timur Tengah sana. Bahkan ketika kami rekan-rekan menjadi mahasiswa dulu, ketika itu diberikan beasiswa. Dari mana? Zakat kue. Karena ketika zakat ada infak di sana, ada sedekah di sana yang boleh kemudian dibagikan. Bahkan sudah membangun supermarket, sudah membangun rumah sakit. Kalau ada yang muda-muda belum menikah, dibantu dengan uang zakat. Ini ada yang masih jomblo. Tahun kemarin saya sudah mengatakan tidak boleh jomblo tahun ini. Kalau jomblo, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada istilahnya, salat orang sudah menikah itu lebih afdal jauh sekali dari salat. Mohon maaf hadirin bulan Ramadan. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa zakat di luar negeri sana, bukan kita tidak berdebat lagi dalam tataran teoritis ini bagaimana. Tidak, mereka sudah sampai pada aplikasinya yang begitu. Bahkan ada lembaga yang disebut Jamiah Syariah di Mesir, membantu ribuan orang, para penghafal Al-Quran, kemudian para pemuda seluruh dibantu dengan zakat. Masya Allah. Bahkan sudah produktif, itu sudah sangat luar biasa.
Ini di sana di luar negeri, tapi di tempat saya, di tempat kita ini tidak ada. Ketika diberikan pengumuman jam 9 akan ada zakat, jam 9 akan ada zakat, jam 8 itu sudah datang dari ibu-ibu, dari orang tua, sandalnya satu-satu, satu warna kuning, satu warna merah, datang jam 8, jam 9 datang kembali jam 8 sudah. Ketika diberikan zakat, tangannya bergetar, kemudian air matanya menetes. Ini bukan hoax, ini memang benar adanya. Jadi bukan hoax nih, betul. Dan dia cerita lagi karena jadi ketika diberikan menangis, ada terharu. Tanya kenapa? Kenapa Pak? Seumur-umur biasanya setiap tahun hanya mendapatkan beras berapa bambu, kemudian uang paling puluhan ribu rupiah. Tapi ini diberikan berapa ratus uangnya, kemudian diberikan satu sak, kedua sak, begitu terasa. Bagi kita mungkin tidak terasa, tapi bagi mereka yang tinggal di sebuah tempat yang tidak sampai akses di sana, maka dalam istilah zakat itu khudh min amwalihim, ada lembaga, ambil min amwalihim daripada harta mereka. Jadi tugas kita menjemput itu kewajiban. Kalau tidak diberikan berdosa. Karena khudh jelas perintahnya Rasul memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah, ajarkan mereka salat, ajarkan mereka ketuhanan. Kalau mereka sudah mau, semuanya sudah berikrar dengan Islam, ambil harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada aghniya mereka, orang-orang berkecukupan mereka. Wa turaddu ila fuqaraihim, diberikan kepada para fakir miskin. Maka betapa banyak kalau zakat diberdayakan dengan baik, Masya Allah, ekonomi Islam itu akan begitu kuat, karena zakat adalah satu fondasi daripada ekonomi tersebut. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tegas dalam Al-Qur'an, ambillah, maknanya ada kelembagaan, ambillah paksaan di sana. Min amwalihim, daripada harta mereka. Sedekah, zakat. Tutahhiruhum, untuk apa zakat? Membersihkan diri mereka, membersihkan harta mereka. Wa tuzakkihim biha, akan menyucikan jiwa mereka. Inna salataka sakanun lahum. Kemudian Allah menunjukkan kepada Rasul, doakan mereka setelah mereka memberikan zakat, memberikan infak, memberikan sedekah, doakan mereka supaya harta tersebut diberkahi, karena doa akan mendatangkan kedamaian. Dianjurkan kepada, di antara sunnah Rasulullah demikian. Jadi ketika diberikan zakat, maka didoakan orang tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari kiamat nanti, ketika matahari sejengkal, tidak ada perlindungan dari sana kecuali perlindungan Allah. Ada satu golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tasaddaqa bimalin, seseorang yang bersedekah di jalan Allah. Di dalam riwayat tersebut tidak ada yang mengetahuinya kalau dia dalam level individu, tapi kalau level untuk dicontoh tidak mengapa. Jadi berinfak di jalan Allah nanti di hari kiamat. Kata saya boleh meminjam istilah Pak Eros Jarod. Kenal Eros Jarod? Itu abang lain mama mereka. Salah satu Indonesia itu. Kata beliau, nanti di hari kiamat seseorang akan berada di bawah naungan sedekah. Tidak akan hilang. Setiap sedekah yang kita berikan tidak akan hilang, tidak akan terhapus daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat diberikan, ini catatan amalmu, bersenang-senanglah. Maka kalau di dunia kita tidak menginvestasikan sebanyak-banyak, apa yang akan kita ambil di sana? Apa yang akan kita ambil di sana? Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian menyebutkan bahwa asas atau ghayah, landasan atau tujuan daripada zakat itu memiliki tujuan yang jelas. Beliau menyebutkan ketika disampaikan zakat diberikan kepada mu'allaf, maknanya orang yang masuk Islam, kemudian meyakini Islam, diberikan bagian daripada zakat tersebut. Kemudian fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang senantiasa meninggikan kalimah la ilaha illallah, bermakna bahwa Islam itu adalah agama peradaban. Islam itu adalah agama yang memiliki hegemoni, sebagaimana Rasulullah membangun masyarakat Madinah yang ketika itu solid, kokoh, saling bersatu, saling menggerakkan. Makanya di bulan Ramadan ini juga kita saling menggerakkan, karena hakikat malam Lailatul Qadar disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Salamun, sentosa, damai. Bahkan pada malam itu turun malaikat yang begitu banyak, sehingga disebut Qadar, malam penghormatan, bahwa tidak ada tempat di bumi melainkan penuh dengan malaikat.
Bahkan malaikat yang tidak pernah turun dalam 1 tahun hanya turun pada malam itu, yaitu malaikat Jibril turun pada malam tersebut. Ada yang mengatakan malaikat Ruh yang akan menjabat tangan para hamba Allah yang bersungguh-sungguh, yang mampu berdamai dengan dirinya, berdamai dengan masyarakatnya, menghadirkan energi positif pada masyarakatnya. Maka zakat juga salah satu persambungan tangan, di mana ada orang yang begitu sibuk tidak sempat ngobrol dengan temannya, tetangganya, tapi dengan zakat sampai, maka terbentengi hartanya daripada hilang, daripada kerusakan ataupun daripada yang lain, maka terbentengi. Kemudian akan timbul rasa ukhuwah, akan timbul rasa takaful istimai. Tidak akan timbul dhaman istimai, tanggung sama-sama, takaful istimai ataupun ta'min istimai. Tidak akan timbul kecuali sesudah proses. Ada disebut oleh ulama, prosesnya dari mulai ta'aruf, mengenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, baru timbul rasa ta'awun, saling membantu, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian baru ada takaful. Ketika takaful, ketika rasa ukhuwah Islamiyah seperti yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada kaum Al-Ansar dan Muhajirin. Ketika itu mereka wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengizah, mendahulukan orang lain walaupun mereka merasa butuh. Maka zakat tersebut merupakan tanggung jawab pemegang kebijakan untuk mengambil zakat. Sehingga kalau ada orang yang tidak mau membayar zakat secara hukum Islam, kalau itu kelompok maka diperangi. Sebagaimana Abu Bakar dengan tegas ketika itu beliau menyatakan kebanyakan, tapi tidak terjadi memang peperangan tersebut. Abu Bakar sendiri tegas. Umar mengatakan bagaimana kita perangi mereka. Tapi Abu Bakar mengatakan, "Lau mana'uni iqalan," kalau mereka tidak mau membayar zakat 1 ikat yang dulu aduha fi ahdi Rasulullah, pernah mereka tunaikan pada masa Rasul, la qataltuhum 'alaiha, saya akan memerangi mereka. Begitu tegas. Kalau tataran kelompok, tataran individu disebutkan, bisa di dalam i'anah, dalam Fathul Mu'in disebutkan. Kalau ada seorang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka boleh akhazahal imam qahran. Imam boleh mengambil secara paksa, boleh mengambil secara paksa. Karena kenapa? Harta itu bukan punya dia, tapi itu punya fakir, punya miskin, dan punya yang lain, bukan punya dia. Jadi kita mengambil, menyelamatkannya daripada api neraka, memberi kepada yang berhak. Karena kita cuma dititipkan harta, bukan pemilikan. Kalau kita memiliki, kalau masuk kubur, harta di dalam dengan kita, tidak. Tapi kita cuma khalifah. Ini ja'alu fil ardi khalifah, diberikan, dititipkan. Bagaimana mengelola harta tersebut dengan baik, dengan aturan-aturan berbasis syariat yang diajarkan oleh Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam konsep, dalam bukunya Syekh Sardawi lebih mengarahkan zakat ini kepada tadhamun, takaful, maknanya saling. Sehingga ketika masyarakat Islam itu sudah memahami betapa pentingnya arti zakat, ketika itu akan tumbuh pada diri mereka. Masalul mu'minina, perumpamaan kaum mukmin, fi tawadihim, pada rasa kasih sayang mereka, wa tarahumihim, empati mereka, wa ta'atufihim, kasih sayang empati. Kama salal jasad, seperti tubuh yang sakit, idza syaka minhu aqul, apabila satu anggota tubuh sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wa sahri wal qumma, seluruh tubuh lain akan merasakan sakit tersebut. Maka mari kita jadikan zakat ini, apalagi di dalam bulan Ramadan yang setiap amalan dilipat gandakan, di ujung nanti ada zakat fitrah. Tapi jangan lupa zakat mal itu juga menjadi zakat yang penting untuk menguatkan kebangsaan kita, untuk menguatkan, saya boleh mengerti Islam, kebinekaan. Dengan zakat semua orang diberikan zakat, senang rasanya. Mudah-mudahan apa yang sedikit itu bermanfaat. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa bersyukur pada hari ini kita kembali dan mampu berada di dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kedamaian, ketentraman, kasih sayang kepada kita semua, dan bisa mendapatkan karunia malam Lailatul Qadar. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, baru saja sudah kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Nur Khalis Mukhtar. Mungkin ada di antara para jamaah wafa dan ibu yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi. Yang pertama akan diberikan 2 penanya. Ada? Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang puasa. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa tujuan berpuasa itu salah satunya adalah menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi pertanyaan di sini, setelah Ramadan nanti bagaimana ataupun indikator apa bahwa kita ini sudah mendapatkan gelar itu ataupun belum? Pertanyaan sama juga terkait tentang doa malaikat tadi, Ustaz. Amat besar kerugian orang-orang yang tidak diampunkan dosanya. Bagaimana kita mengetahui bahwa setelah Ramadan ini dosa-dosa kita telah diampunkan ataupun belum? Yang kedua adalah terkait tentang harta. Jika ada seorang muslim, dia seorang yang kaya, ketika dia menjadi mu'alaf ataupun sudah masuk Islam, apakah harta benda ini masih bisa dipakai oleh dia? Sedangkan waktu di masa jahiliyahnya, mungkin harta yang didapatkan ini bukan harta yang didapatkan sesuai dengan ketentuan syariat. Dan yang ketiga Ustaz tentang amil sekalian. Tentang amil Ustaz, karena disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan. Jadi ambillah sebagian harta benda mereka. Di sini ada kewajiban tadi Ustaz menyebutkan. Lalu bagaimana ketika ada seorang muzaki yang hari ini dia belum menunaikan zakatnya? Mungkin bisa jadi bukan tidak mau memberikan zakat, tapi mungkin tidak ada yang menjemputnya ataupun tidak mengetahui bagaimana cara menghitung dan lain sebagainya. Apakah kita ambil di sini termasuk berdosa? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya susah-susah. Dan kemarin beliau tanya masalah itu kadar. Berapa tepatnya? Tapi beliau pakai besi. Ya gitu ya. Duduknya di sana. Karena saya di sini di podium masalah. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan pertama ditanyakan, sebenarnya tidak cocok ditanyakan ke saya. Bagaimana cara kita menentukan bahwa sudah menjadi la'alakum tattaqun di dalam Al-Quran disebut menjadi hamba Allah yang bertakwa? Saya pribadi tidak tahu bagaimana rasanya karena belum sampai ke sebuah. Tapi saya akan jawab dengan jawaban yang lain, jawaban Sayyidina Umar. Bahwa Umar bin Khattab pernah ditanya oleh seseorang pada beliau, wahai Umar, apa makna ketakwaan? Bagaimana kita memahami takwa itu bagaimana dalam aplikasinya? Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, kalau engkau sedang berjalan, di jalan itu ada duri-duri. Bayangkan kalau kita berjalan, kemudian banyak duri-duri di depannya, kemudian engkau akan berhati-hati sekali sehingga kakimu tidak menginjak duri, tidak terluka, terkena dengan duri. Jadi demikian juga dengan makna ketakwaan, bahwa ketika setelah Ramadan seseorang akan lebih berhati-hati, sama ketika sudah dia umrah, sudah melakukan haji. Tidak ada balasan yang patut darinya kecuali ampunan, seperti dilahirkan oleh ibunya kembali suci, tidak berdosa sama sekali. Ada yang kembali kepada fitrah semula. Maka kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ketika dia kembali kepada fitrah. Seorang yang berhari raya esok, yang layak berhari raya itu adalah liman ta'atuhu tazid, yang bertambah taatnya, wa liman ghufirat lahu dzunub, dosa-dosanya terampuni. Bukan baju baru, bukan baru-baru, man bisa jadi, tetapi ketaatannya, ketakwaan yang bertambah. Jadi dalam pemahaman atau konsep yang kemudian dijabarkan oleh Umar bin Khattab, bahwa ketika kita berjalan itu berhati-hati. Maknanya sifat ketakwaan yang melekat di dalam jiwa kita itu menuntun seseorang kepada keridhaan Allah Ta'ala, akan melewati rute-rute dalam perjalanan ini dia begitu hati-hati. Sama artinya ketika kita berada di jalan, memperhatikan lampu lalu lintas dengan baik. Kapan lampu itu merah, berarti kita berdiri. Ketika warna kuning, ketika tidak semua lampu sama warnanya. Nah, ketika sama warnanya berarti kita belum takwa, belum takwa. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa may yu'azzim min sya'airillah, barang siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah, fa innaha min taqwal qulub, hatinya itu takwa. Maka ketika Allah Taala berpesan, berfirman dalam firman-Nya kepada kita, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya bekal yang paling hebat itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 133, kebetulan baru saya lihat, bukan Ustaz Adil, hafal semua.
Jadi dikatakan di ujungnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kepada ampunan Tuhan kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi hamba yang bertakwa. Kemudian Imam Nawawi menyatakan bahwa takwa ini dalam istilah yang lain kalimatun jami'atun, sebuah kata yang lengkap makna. Jadi di dalam takwa itu menjalankan segala perintah Allah. Berarti sesudah Ramadan dia senang menjalankan perintah Allah, dia akan menjaga syaratnya dengan baik, dia akan sama membaca Al-Quran, berlomba-lomba baca Al-Quran, dia hobi dengan kebaikan, dia menjaga pandangannya, dia menjaga telinganya, dia menjaga seluruh anggota tubuhnya, sehingga ketika dia puasa sudah sampai pada level khawas misalnya. Jadi tiap tahun kita berpuasa, apakah kita terus berada pada level awal puasa umum saja, hanya menjaga makanan minuman atau yang membatalkan saja, atau kita pengen naik ke tingkat yang lebih bagus, yaitu puasa khusus. Nah, ketika Ramadan sudah berakhir, dia semangat ketakwaan, menjalankan perintah Allah, itu semangat. Maka nanti di malam Lailatul Qadar, barang siapa yang dijabat tangannya oleh malaikat, disebutkan raqa qalbu, bisa hatinya itu akan lembut, akan mudah dia berempati kepada sesama hamba Allah, maka akan terbimbing dia selama 11 bulan ke depan dengan kebaikan. Jadi itulah barometer mungkin yang diberikan oleh para ulama. Sehingga Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang aku lakukan? Yaitu baik. Rasul dengan ittaqillah haitsu makun, ikutlah, takwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'an sayyi'atal hasanah, ikutkan kekeliruan dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berinteraksi dengan baik. Nah, ketakwaan tersebut artinya takwa dimanapun kita berada. Kita sedang sendiri, kita sedang rame-rame, kita diperhatikan, kita tidak diperhatikan, kita di mana saja, Allah Ta'ala tahu. Nah, ketika itu ada konsep yang diberikan, dosa itu yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita ragu kalau orang lain melihat. Tapi kebaikan itu akan sesuatu yang disenangi oleh jiwa, dan kalau orang lihat tidak ada masalah. Itu di antara gambaran yang sederhana. Nah, kemudian bagaimana dosa kita diampuni? Tentunya sesudah Ramadan nanti kuantitas ibadah kita juga lebih meningkat, juga terjaga. Kemudian ada rasa kemanisan dalam kita beribadah. Jadi kalau mungkin Ramadan kita berupaya sungguh-sungguh, walau kadang terpaksa kita baca Al-Quran, kita mengkhatamkan Al-Quran, berusaha beberapa juz membaca walaupun menyita waktu misalnya, tapi kita usahakan. Ada yang beriktikaf, ada mendirikan malam yang panjang, mendirikan malamnya. Tapi di luar Ramadan, bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu tetap berlaku. Nah, ketika dosanya diampuni, dia akan mudah memahami ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan ayat Allah, wajilat qulubuhum, jadi bertambah rasa takutnya, kemudian teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terbayar selalu begitu besar dosa dan kekhilafannya, sehingga menjadikan dia selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki sayru ilallah, memperbaiki alas landasannya, yaitu taubatnya yang benar, istighfarnya yang benar, sehingga kemudian dia setelah menjadi hamba Allah yang layak mendapatkan kemenangan pada hari kemenangan, di mana dosa dan kekhilapan diampuni. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana konsep harta tersebut. Ya. Di dalam riwayat bisa disebutkan bahwa paman Rasulullah Abbas bin Abdul Thalib, beliau cuma mengatakan riba yang pertama diletakkan, yang maudhu'un adalah itu, misalnya kalau harta tersebut misalnya harta yang tidak bagus, itu yang kemudian ditinggalkan. Tapi harta ya, dia melakukan jual beli ataupun dengan usaha jerih payahnya, itu juga masih disebut dengan harta. Bahkan sembelihan ahli kita, wanita ahli kita, itu juga boleh kita nikahi. Sembelihan mereka boleh dinikahi, maknanya bahwa harta mereka pun harta yang halal. Artinya konsep harta halal sebenarnya ketika Islam menawarkan teori ekonomi syariah, sebagaimana disampaikan Pak Syafi'i Antonio dalam satu diskusi umum ketika menjabarkan betapa penting ekonomi syariah bagi Islam itu, menjabarkan bahwa ekonomi syariah itu bukan hanya berlaku bagi umat Islam. Kalau umat-umat yang lain non muslim mempraktikkan itu akan selamat, maksudnya selamat ekonominya. Maka ketika jadi krisis moneter di Singapura misalnya, itu kata orang dengar begitu, mereka tidak terjadi masalah dengan bank mereka tidak likuidasi. Kita betapa banyak likuidasi. Kenapa? Karena banyak mereka sudah menerapkan aturan-aturan syariah. Makanya sebenarnya aturan menyelamatkan harta kita bukan hanya pada level dunia, juga level akhirat nanti. Menyelamatkan bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia itu menyelamatkan. Makanya betapa banyak teori-teori yang begitu bagus ekonomi Islam itu kemudian diadopsi oleh orang non-muslim, mereka praktekkan, tapi mereka menang. Kenapa? Mereka hebat, kenapa? Ekonominya bagus, kenapa? Karena dipraktekkan
teori-teori dalam Islam tersebut. Ya. Mungkin itu jawaban secara sederhana. Kemudian yang ketiga mengenai amalnya. Ayat khudh min amwalihim itu menghendaki kepada amal. Siapa itu amal? Disebutkan oleh ulama man ista'malahu imam, yang dijadikan diangkat oleh imam, baik itu katibun yang menulis, hasyirun kemudian yang mendata, atau yang mendistribusikan, jami'in yang mengumpulkan, jadi menulis, mendata, mengumpulkan. Nah, pada amal modern ini sangat penting sekali, karena seperti kita sampaikan tadi bahwa ada akses yang tidak sampai, karena di daerah, kalau di daerah saya itu daerah ada tempat pucuk kurung misalnya, tempat yang memang tidak sampai WA nggak sampai ke sana. Jadi media sosial nggak sampai ke sana. Musiknya masih musik, ada musik apa? Nggak sampai sama sekali ke sana. Belum sampai ke sana, alamat palsu belum sampai ke sana. Masih begitu orisinil. Nah, dengan adanya amal memang sudah didata. Bahkan dulu hebat sekali pada masa era-era kejayaan Islam, pada masa Umar bin Khattab misalnya. Beliau juga pernah menghapus bagian mu'alaf itu dengan ijtihad beliau, tapi tentu kita tidak berani melakukan, karena pada masa itu ada hal yang menghendaki demikian. Tapi ingin sampaikan bahwa pada masa kejayaan Islam Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ketika itu ada bagian Baitul Mal, di mana di sana kalau para ahli menulis bukunya sampai dihargakan berapa berat bukunya, begitu harganya. Kemudian sampai di sana orang-orang yang bahkan non-Muslim dibantu. Pernah dibantu oleh Umar bin Khattab ketika melihat orang tua yang begitu lemah tidak berat, tinggal satu orang lagi, bangunan dibangun oleh Islam. Jadi Islam kemudian bermakna mu'alaf itu ada kemudian yang meluaskan maknanya menarik hati non Muslim. Jadi ketika Islam itu membantu, Islam itu sangat kasih sayang, tergerak hati orang kemudian memeluk agama Islam. Maka ada kewajiban memang bagi kita semaksimal mungkin. Kalau di luar daripada kemampuan kita, di luar kealpaan kita, itu rufi'an umati thalasa, kita tidak terhisab, tapi semampu kita jemput itu sebuah kewajiban, walaupun ada kadang-kadang respon yang mungkin tidak sebagaimana yang kita inginkan. Mungkin mereka belum memahami bagaimana begitu penting zakat, dan kita mengambil zakat itu untuk mengeluarkannya daripada jurang ketidakbagusan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, mengambil bagian hartanya untuk menyucikan harta tersebut agar harta tersebut tumbuh di sisi Allah, agar harta tersebut berkah di sisi Allah, agar harta tersebut suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat itu diambil daripada orang tertentu, diberikan kepada orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu tentunya, yang disebutkan dalam definisi zakat itu. Maka semestinya kita optimalkan, kita jemput. Setiap kita langkahkan kaki, kita berniat, ya Allah, saya menunaikan tugasmu ya Allah, menunaikan tugasmu untuk menjemput zakat yang kau perintahkan. Ya Allah, berikan kemudahan. Nah, kemudian kita ambil bagian dari zakat tersebut untuk menyucikan harta mereka. Jadi apakah dosa dan tidak dosa itu kembali kepada individu kita. Apakah kita ada dengan sengaja menyanyiakan, memang tidak mau mengutip, ini persoalan lain. Tapi kita sudah mengutip, tapi karena alamatnya tidak jelas ataupun penerimaannya belum pas lagi. Nah, di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dan ini sebuah kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan man dalla ala khairin falahu ajrun fa'alih. Orang yang menunjuki kepada kebaikan pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan. Jadi ketika kita menjemput harta, ketika kita sampaikan pada yang berhak, maka di situ masya Allah pahala luar biasa sekali. Mungkin demikian secara sederhana yang bisa kita sampaikan oleh saya. Baik, dari Ibu ada yang bertanya? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait dengan ada yang bertanya pada saya, tapi saya nggak mampu menjawab. Jadi ada yang punya usaha di suatu kabupaten, lalu kebiasaan selama ini zakat yang dari hasil usaha tersebut itu diberikan pada pesantren atau daerah tertentu, sehingga pesantren tersebut sudah seperti berharap setiap tahunnya atau bahkan hampir boleh dikatakan menuntut gitu. Namun kemarin beliau yang punya usaha tersebut mungkin sempat bertanya pada salah seorang ustadz terkait dengan
fadilah mana yang lebih baik membayar zakat di tempat usaha atau harus pada lembaga atau boleh dibawa 100% dibayarkan langsung oleh yang bersangkutan. Ternyata menurut penjelasan dari Ustadz tersebut bahwa lebih baik memang harus diserahkan ke Baitul Mal gitu. Lalu beliau bertanya pada saya, nah dengan keterbatasan saya nggak mampu menjawab Ustadz. Jadi mohon penjelasan mana sebenarnya yang lebih baik, walaupun beliau sudah mendengar jawaban dari sana, tapi mungkin perlu kepastian lagi begitu. Jadi karena ada pihak yang menuntut dari pesantren tersebut, sehingga beliau jadi serba salah apakah langsung kita berikan ke pesantren yang biasanya atau memang kita serahkan ke Baitul Mal. Jadi mungkin demikian Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah tahun ini sudah ada kemajuan. Kemarin nggak ada pertanyaan itu. Semua ada 3 pertanyaan. Tahun ini sudah ada alhamdulillah. Tapi kayaknya bukan Ibu Elisa kan? Suaranya mirip-mirip sama. Kemarin masih seminar sama-sama di Rusia, seminar tentang Al-Quran. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam konteks tersebut kita lihat para ulama kemudian dalam kajian fikih menjelaskan bahwa memberikan zakat itu lebih utama. Bahkan pendapat ini lebih kuat, yang utamanya bahwa di mana seseorang melakukan usahanya. Jadi boleh duduk di anak atau kita lain. Saya tidak melihat pandangan Syekh Al-Rawi atau kita punya anak itu di mana usaha itu, saya wabah itu. Di mana usaha itu kita usahakan, maka dikeluarkan tu'khadunya. Maka istilah dari Rasulullah ketika perintah Mu'ad, tu'khadu min aghniyatihim, ambil dari harta orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, berikan kepada fakir mereka. Itu pada dasarnya demikian. Jadi di mana usaha, di situ dia ambil zakat, dia keluarkan di situ. Kemaslahatannya lebih besar. Maka contoh misalnya, ada saudara-saudara kita yang di Padang berusaha di sini, kemudian dia keluarkan di Padang, di sini berusaha kan. Tapi bagaimana kalau dikeluarkan setengah dikeluarkan di sini, setengah dikeluarkan di kampungnya? Itu tidak masalah. Ini sudah dikeluarkan ke sana. Jadi orang-orang yang kemudian berada pada lingkaran tersebut, bahwa fakir miskin yang berada tidak mendapatkan apapun. Makanya zakat ini juga salah satu hikmahnya yang rahasia daripada zakat itu menghubungkan jalinan kasih sayang tersebut, ukhuwah, persaudaraan, takafur dengan adanya. Sehingga pendapat yang paling kuat di mana diusahakan di situ dikeluarkan zakat. Itu pendapat yang paling kuat. Tetapi ada pandangan yang tidak seperti, bahkan pandangan di dalam, mungkin kalau lihat yang anak, di dalamnya itu ada bagian yang anak, bukan di fatwanya, bahwa yang kemudian boleh diintikal, dipindahkan dari bila lima daripada kalau memang di sana ada kemaslahatan. Contoh ini Saudi Arabia, tiap tahun mereka dam, sembelih dam, kemudian mereka diberikan zakat dam, kemudian kafarat dan lain-lain. Mereka nggak butuh sama sekali, karena mereka sudah tiap hari makan daging, kemudian mereka sudah cukup sama sekali. Tapi kemudian dikirim ke Sudan, dikirim ke Ethiopia, dikirim ke Mesir, dikirim ke negara-negara lain yang ketika itu membutuhkan. Dibolehkan karena ada kemaslahatan. Tapi kalau di sini masih masalah, kenapa dikeluarkan di sana? Karena makna Rasulullah mereka ambil dari harta mereka yang di Yaman itu. Tukhadu min aghniyahim, dari harta mereka orang kaya mereka diberikan kepada fakir mereka. Nah, ada kegiatan kaya mereka dan fakir mereka. Dengan zakat itu terhubung sama sekali. Maka kalau dikeluarkan di tempat lain akan kurang manfaatnya. Jadi kalau ingin melihat keputusan hukum yang lebih kuat, ini silakan dirujuk atau ditanya kepada yang lebih memahami. Karena saya mengerjakan sangat sedikit masalah. Tapi ingin sampaikan bahwa yang paling baik, yang paling maslahat, di mana harta orang berusaha, di situ dia keluarkan, bukan di tempat yang lain. Masalah karena teknisnya dia bagi setengah itu persoalan lain. Jadi kalaupun yang membolehkan berpindah, lebih mengacu kepada kemaslahatan. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan, maka seyogianya tidak dilaksanakan. Nah, kalau seseorang kemudian mengeluarkan zakat, maka apa lebih utama, sendiri ataupun kelompok? Kita lihat dalam ranah kalau disebutkan ya.
Kalau lihat dalam ranah dikeluarkan sendiri atau kelompok lebih baik, karena mana khud itu ada kekuatan hukum di sana, ada legalitas. Misalnya kalau mau keluarkan maka ada sanksinya. Tetapi kalau seorang disebutkan juga kalau sudah membagikan hartanya sendiri, maka ketika itu sah atas hamul amin. Tetapi kita ingin sampaikan bahwa membayar dengan lembaga itu lebih utama karena terdata tempat-tempat yang tidak terdata kemana terdata. Kemudian ada sebuah lembaga, katakan lembaga tertentu yang sudah terikat dengan zakat. Sebenarnya zakat ini pada dasarnya dia tahun ini kita seorang mustahik, orang yang layak menerima zakat. Tahun depan diharapkan menjadi muzaki atau tahun yang depan lagi menjadi muzaki. Ada perubahan siklus di sana. Jadi bukan hanya kemudian zakat kepada lembaga tertentu, zakat. Yang diinginkan oleh Islam bahwa terjadi yang perpindahan, maka ada zakat produktif misalnya. Ya bukan hanya konsumtif diberikan habis, tapi produktif, diusahakan, dibuat usaha dari infak dan sedekah, kemudian berbalik. Tahun kemarin dia menerima zakat, masih menerima zakat, 5 tahun sesudahnya dia sudah mampu membayar zakat. Sama seperti misalnya mahasiswa atau santri atau memberikan beasiswa, tahun ini dalam 5 tahun ini dia masih menerima zakat. 5 tahun ke depan ternyata dia sudah mampu mengeluarkan zakat. Ataupun mereka yang ekonomi kecil ketika itu membuat usaha, bantu usahanya. Kemudian 2 tahun ke depan ternyata hartanya sudah sampai nisab, sudah sampai haul, dia keluarkan ketika itu. Maka ini adalah luar biasa. Tidak kemudian kita bersandar hati, kita bisa ada lembaga tentu yang bersandar hati dengan zakat. Tidak demikian. Karena orang yang menerima zakat, kenapa keluarga Nabi itu kemudian tidak diajukan dari sisi zakat misalnya? Karena innama hi awsaqun nas. Itu sisa-sisa manusia. Maka ketika itu yang tidak berhak menerima zakat, maka tidak mengambil zakat. Nah, kalau ada kemudian usaha orang buka usaha sudah memberikan, tidak ada ikatan sama sekali. Dia boleh memberikannya kepada orang yang lain karena bersifat pemerataan, bukan hanya untuk tertentu. Bahkan kalau sudah terkait hati bahwa lembaga tertentu harus mengaitkan, saya pikir itu tidak pada tempatnya. Maka kita selalu menyatakan bahwa Islam itu agama yang sangat terhormat. Makanya ketika kita lihat ada, memang di dalam Islam wa amma syariat pelatahan, orang syariat dan lain tidak boleh dihati atau tidak boleh dilarang, tetapi Islam memberikan konsep yang luar biasa. Ya. Contoh, ketika Islam menghapuskan perbudakan, Islam perbudakan sudah ada sebelum Islam, tapi Islam menghapuskannya. Demikian juga dengan metode zakat ini, pada dasarnya Islam ingin mengeluarkan orang-orang yang menerima zakat itu dari kondisi lemahnya, dibantu, kemudian jadi lebih kuat ya. Jadi ada arah ke sana, bukan kemudian 5 tahun, 10 tahun, misalnya harus harta zakat itu kepada kami atau kepada tidak demikian. Jadi kalau ada lembaga-lembaga yang demikian, kita berharap semoga reorientasi, ada orientasi dalam pemahaman bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang mengacu kepada nilai ruhiyah ketuhanan, bukan yang lain. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada sahabat-sahabat beliau demikian. Bahkan ada sahabat Nabi yang tidur di Mesir ketika itu dalam kondisi mereka mengikat perut mereka dengan batu, artinya rasa penghormatan kepada jiwa itu juga sangat penting. Tetapi ini saya sampaikan berbagi zakat dan lain-lain maka semestinya. Mungkin demikian yang dapat kita jawab. Ada tadi apa yang ingin diinterupsi? Ada yang ini sudah jelas ya? Ya sedikit lagi Ustaz. Jadi mungkin untuk kalau misalkan keutamaan mungkin lebih utama lewat lembaga seperti Ustaz sampaikan. Ini ada satu pertanyaan lagi yang tadi lupa saya tanya. Jadi si pengusaha tersebut ada beberapa bidang usaha. Nah, ada karyawan juga, ramai karyawannya. Lalu dari bidang usaha yang lain yang nanti ada zakat yang tidak masuk di dalam kelompok yang sebelumnya. Nah, boleh nggak zakat dari bidang usaha yang lain diberikan pada karyawan pada usaha yang lainnya? Karena dia ketahui bahwa karyawan tersebut juga walaupun sudah dibayar gaji, tapi mungkin banyak kelihatan yang sepertinya juga tidak cukup gitu. Apakah boleh karyawan tersebut menerima zakat tapi bukan dari sumber yang bidang usaha dia kerja, namun dari pendapatan si pihak pengusaha dari yang lain, dari sumber yang lain? Demikian Ustaz. Baik, makanya kita tegaskan bahwa zakat itu pada dasarnya dibayar secara kelembagaan itu pas. Karena kalau sudah lembaga kan tahu ini tahun ini sudah dapat zakat sebulan atau sebulan dapat zakatnya sekian. Jadi tahun depan bisa didata. Jadi pendataan itu
Memang kita harapkan khudh min amwalihim, daripada harta mereka, lembaga itu lebih pas ketimbang kita bagi sendiri, karena kadang-kadang ada satu orang mendapat zakat banyak tempatnya, ada beberapa orang dia berikan. Nah, kalau memang seseorang pengusaha punya beberapa usahanya masuk dalam huruf tijarah, kalau memang sudah sampai nisabnya 85 gram emas tersebut, kemudian kalau sekitar 33 yang lebih, sampai dengan 2,5% dia keluarkan. Karena ada sebagian yang sebut 86 sebutkan. Tapi ada sebagian sebut 95. Tapi saya katakan 86, dan ini juga yang terjadi kita bicarakan. Dikeluarkan 2,5%. Nah, 2,5% tersebut dikeluarkan kepada yang membutuhkan. Artinya kalau dia fakir, mana fakir, dia butuh 10.000 tapi 5.000 ke bawah, dia mampu. Ini dalam mazhab Syafi'i ini katakan demikian. Kalau miskin, dia 10.000 tapi dia pada level 8.000 dia ada di bawah daripada 10.000, di atas ada 5.000. Karena berdasarkan surah Al-Kahfi disebut fa'ama safinah, wa'ama safinah. Dan adapun safinah ini kapal yang kemudian dirusak oleh Nabi Khalid, fakana limasakin, ala punyanya orang miskin yang maluna fil bahri, yang mereka bekerja di lautan, mereka punya usaha tapi tidak mencukupi usaha tersebut. Artinya kalau orang yang berusaha itu memang pada dasarnya dia layak menerima zakat, boleh saja menerima zakat. Tapi ini disampaikan begini, ada orang-orang yang tidak menerima, ada 5 kelompok tidak boleh menerima zakat. Di antaranya adalah orang ghaniyun, seseorang yang kaya, baik kaya usahanya atau kaya jiwanya, mampu berusaha. Kemudian yang kedua adalah seorang anak ataupun orang-orang yang berada di bawah tanggungan muzaki. Ya. Kalau seorang ibu, dia tidak boleh membayar zakat kepada anaknya atas nama fakir miskin, tidak boleh. Kenapa? Karena nafkahnya sudah ditanggung. Atas nama fakir miskin tidak boleh. Tapi atas nama dia ibnu sabil, atas nama dia seorang fisabilillah, atas nama dia yang lain, itu tidak mengapa. Maka semestinya kalau memang pengusaha itu tahu kondisi tersebut, kita sarankan ke Baitul Mal lebih baik. Tapi kalaupun mereka karena secara hukum boleh, maka memperhatikan aspek kemaslahatan tersebut. Jangan sampai nanti begini, ini zakat kamu ya, tapi gaji nggak usah minta lagi 2 bulan. Itu bukan gaji, itu gaji lain. Tapi zakatnya zakat yang lain. Jangan nanti zakatnya itulah gajinya. Bosnya nggak kasih tahu ini. Udah, ya, bosnya nih, saya kasih zakat ke kamu ya. Nah, anak buahnya kan datang, ini apa zakat apa? Nggak tahu dia gaji, nggak ada kasih gaji. Nah, tak demikian, maksudnya dia berikan. Jadi kalau orang yang menerima yang senifnya itu memang senifnya zakat asnafnya, memang ada sifat-sifat dia masakin Allah dan lainnya, atau sifat yang 8, maka itu dibolehkan secara hukum. Tetapi tidak yang disampaikan lebih baik dia berikan kepada orang yang lain yang tidak di bawah tanggungannya sendiri, karena kalau tanggungannya sendiri dia boleh bantu atas nama yang lain, tidak dia bantu atas nama zakat, dia boleh bantu atas nama infak, atas nama sedekah. Mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin bukan itu sudah lama waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya berbahagia hari ini sudah ditemani sampai akhir majelis pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit itu bermanfaat. Di mana ada yang tidak pada tempatnya di bulan Ramadan yang penuh dengan karunia Allah ini, saya memohon untuk ampun. Maka selamat menjalankan qiyam dan siyam yang sisanya berapa lagi dengan semangat. Terus jemput Lailatul Qadar, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, lakukan amalan Ramadan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita sudah menjadi hamba Allah yang bertakwa dan nasiban, diberikan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum. Selamat kepada Ikat dan juga Baitul Mal yang terus bekerja sama, mudah-mudahan bersinergi untuk Aceh yang lebih maju dan bermartabat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Marhaban Ramadan, alhamdulillah, puja ke Tuhan, bulan Ramadan, katroh jitekan.